Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini saya akan coba ganti head unit bawaan Outlander dengan yang Android 10 in, dan ini RAM-nya 2 GB dibanding yang di Jazz kemarin itu kan RAM-nya 1 GB dan ini RAM-nya 2 GB. Ini barangnya baru aja datang, langsung aja kita unboxing dulu barangnya. Di packingnya cuma gini aja ya, jadi nggak pakai bubble wrap, sayangkan aja sih barang elektronik tapi nggak di packing pakai bubble wrap, kayaknya agak lumayan riskan. Nah, ini dia mereknya, itu Hollywood. Kalau yang kemarin itu kan tanpa merek. Nah, ini ada mereknya Hollywood. Bagi yang suka tanya merek apa gitu kan. Nah, ini dia headsetnya merek Hollywood, dan di sini keterangannya gini aja sih. Biasa Android, mirroring, Full HD, mereknya Hollywood ya. Kalau di sini sih dia ada emboss Hollywoodnya ya. Cuman kita nggak tahu nih dalamnya kayak gimana. Langsung kita bongkar aja. Dia. Oke, ternyata bubble wrapnya tuh bukan di luar kardus ya, tapi di dalamnya. Jadi dalamnya itu baru ditambahin bubble wrap. Nah, ini biasa kabel-kabelnya, soket-soketnya kurang lebih sih sama yang dipasang di Honda Jazz kemarin. Ini head unitnya biasa, itu duduk-dudukannya semua. Nah, kalau yang di Honda Jazz kemarin itu kan dia 9 in ya. Nah, ini 10 in-nya. Jadi ini lebih besar dibanding yang 9 in. Tuh. Nah, kita lihat aja dulu head unitnya. Nah, ini dia. Nah, itu kan. Jadi saya udah duga pasti di sini nggak ada emboss Hollywoodnya. Jadi cuma ada di kardusnya aja. Nah, kayak gini. Di kardusnya ada, tapi di sininya nggak ada. Karena biasanya ini di rebranding ya. Merek Cina biasa di rebranding jadi Hollywood atau apapun lah sebenarnya. Penampakannya belakangnya kurang lebih sih sama kayak Honda Jazz yang kemarin, cuman layarnya ini lebih besar. Nah, ini 10,1 in kalau nggak salah, jadi ini lebih besar. Capacitive touchscreen juga kayak gini, dan ini saya beli di Tokopedia, harganya kurang lebih 1,7an. Betul, 1,7an, RAM 2 GB. Nah, kita lihat aja nanti speknya bener apa enggak. Ini RAM-nya 2 GB gitu. Kalau di keterangan dari sananya sih 2 GB ya, cuman kita lihat aja nanti kayak gimana. Oke, langsung aja kita pasang di mobil, di Mitsubishi Outlander. Langsung kita pasang. Oke, ini head unit standarnya ya, mereknya sih JVC. Sebenarnya head unit ini juga ada cukup bagus, apalagi pada tahunnya gitu ya, 2012. Ini juga fiturnya udah cukup banyak lah. Jadi ada Bluetooth juga, bisa USB dan segala rupa lah. Yang standarnya sih bisa, dia normal semua. Tapi entah kenapa, mungkin karena umur, kadang-kadang touchscreen-nya tuh nggak bisa gitu. Kadang-kadang touchscreen-nya tuh nggak mau fungsi gitu. Nah, ini lagi bisa nih, kadang-kadang dia nggak mau. Nah, ini lagi mau. Jadi kayaknya emang touchscreen-nya agak-agak error. Kalau lagi bisa dia bisa. Oke, langsung aja kita ganti sama head unit yang baru Android. Karena ini 10 in ya, jauh dibanding yang ini mungkin sekitar 7 in. Nah, ini head unit yang barunya. Nah, nanti dia akan segini posisinya. Mudah-mudahan sih ini bisa dipasang dengan mudah ya.
Oke, langsung aja kita pasang. Ini sih jauh lebih gampang dibanding Honda Jazz. Oke, ini udah kebongkar ya head unitnya tuh. Dan ternyata pas saya cek soketnya itu, nah ini kan soket bawaannya nih, soket bawaan head unitnya, dia tuh sama soket yang head unit Android ini. Nah ini kurang lebih sama sebenarnya, cuma ada beberapa pin yang nggak ada di sini gitu. Nih pin yang nggak ada tuh kayak pin buat steering control nih, kayak yang K1, K2 tuh nggak ada ini. Jadi tinggal kita tambahin aja kabel yang buat K1 dan K2 buat ini ya, steering control, buat tombol di setir gitu. Dan ini udah saya coba colok ke head unitnya Android, itu ternyata benar-benar sama gitu. Warna kabelnya pun sama. Sini buat speaker, power, buat ininya tuh sama semua. Jadi emang benar-benar bisa dibilang tuh hampir PNP ya. Cuma karena untuk head unit ini tuh bawaannya tuh steering controlnya tuh dari sini dia kabelnya. Nah ini dia kabelnya tuh pakai model kayak gini, ada jacknya. Jadi tinggal kita pindahin aja ini kabel yang switch control yang ini kayak 1 kayak 2 ini ke sini gitu. Kita masukin ke sini, terus kita sambung ke sini tuh. Oke, langsung aja kita kerjain. Ini setelah saya sambung, akhirnya saya putuskan untuk pakai soket yang baru aja tuh. Jadi saya sambung di kabel-kabelnya, termasuk ini ya, steering controlnya kayak gini. Jadi kalau yang head unit bawaannya tuh dia pakai colokan ya, pakai jack. Nah yang ini tuh pakai kabel, tapi K2 nya tuh nggak dipakai. Jadi cuman yang dipakai tuh cuma K1 aja. Nah ini nih K1 atau K2 nih tulisannya di sini. Nah terus yang kabel dari sini kan ada dua nih, kabel untuk bawaan mobil ini tuh ada dua kabel steering controlnya. Nah yang satu ke K1 ini yang merah ini, nah yang satu lagi yang putih ini ke ground. Nah ini dia ke ground tuh. Jadi ini nggak dipakai nih colokannya, ditutup aja. Sisanya sih sama kayak pemasangan head unit yang lain ya. Jadi biasalah dia kabel merah, kuning gitu, putih, semua tuh udah tinggal ngikutin aja. Nah paling yang beda nih di steering controlnya ini, karena mobil ini kan ada bawaan tombolnya nih, tombol steering controlnya tuh. Oke, langsung kita pasang lagi. Oh iya, ini untuk dudukan head unitnya ya ini akhirnya saya ratain aja. Kan tadi dia nekuk, bawaannya tuh biasanya kan nekuk gitu kayak L gini. Nah ini saya ratain karena kalau dia dibikin, kalau di bawaan ini head unitnya kan keluar, dan cover head unitnya ini tuh dia terlalu dalam gitu, jadi head unit bisa mentok. Akhirnya saya getok aja nih, saya lurusin, saya ratain supaya dia bisa keluar ininya, supaya bisa keluar dan nanti bisa dipasang bautnya dari sini gitu. Kalau dia ininya nempel di sini di dashboard, dudukan head unitnya itu susah untuk nyambungnya gitu. Bukan nyambung, untuk masangnya gitu. Kalau yang Jazz kemarin itu Jazz GD3, mungkin GL8 juga sama kayaknya,
dia dudukan ininya tuh ikut frame-nya gitu. Jadi dia bisa kita pasang sebelum kita tutup lagi gitu. Nah, ini harus kita pasang dulu baru kita tutup gitu. Sedangkan head unitnya di luar, makanya agak susah, agak ribet. Nah, ini udah beres. Sekarang tinggal kita colok-colokin lagi soket-soketnya. Habis itu kita pasang lagi frame-nya. Jangan lupa pasang juga ini bawaannya, USB-nya buat USB flash disk dan buat mirroring ya kalau salah. Jadi ini tuh dapat 2 ya, kabel USB gini tuh dapat 2. Kita lihat di sini pinnya ada 4. Ini pinnya ada 4. Dia sebenarnya nggak bakal kebalik karena di sini udah ada soketnya masing-masing gitu, dan nggak bakalan bisa kebalik sih. Oke, kayak gini. Jadi masangnya memang harus kayak gini karena head unitnya di luar, jadi dia harus belakangan. Untuk soket-soket ini bisa kita masukin duluan karena dia harus ada di dalam laci. Nah, oke, ini setelah selesai pemasangan semua, ini udah dibaut semua ya. Nah, ini memang jadinya kayak gini, kelihatan kalau dari samping nih kelihatan bautnya di sini. Karena memang nggak bisa lagi kalau pun bautnya ke dalam sini udah mentok sini nih, dia udah mentok. Jadi emang udah pas-pasannya segini gitu. Kalau ini dikedalumin dia nggak bisa dikencengin bautnya. Gitu ya, kayak gini lah resikonya gitu. Tapi kalau dari sini sih ya oke-oke aja lah, nggak terlalu bermasalah juga. Nah, ini head unit 10 in ya jadinya, dan kita cek bener 2 GB atau bukan RAM-nya. Nah, kita pilih sistem info. Nah, dia bener, di sini ada tulisan DDR 2G. Nah, memori internalnya tuh 16 GB ya, jadi benar 2 GB. Terus pakai CPU-nya A7 1,3 GHz. Dan ini kalau yang saya rasain sih ini lebih smooth ya, lebih smooth dibanding yang di Jazz kemarin. Jazz itu kan 1 GB, nah ini 2 GB. Ini memang lebih smooth, jadi untuk ke menu-menunya itu lebih halus gitu. Nggak nge-lag kayak di Jazz itu, memang agak-agak ada nge-lagnya karena memang 1 GB sih. Nah, ini 2 GB, jadi lebih enteng lah. Untuk suara sih yang saya coba, ini suaranya juga enak sebenarnya. Nah, ini suaranya. Steering seat controlnya juga fungsi ya jadinya. Nah, ini saya coba gitu, saya naikin. Nah, ini seatnya kita ganti. Nah, ini udah fungsi ya, ini udah saya setting sih sebelumnya. Jadi caranya setting steering seat controlnya juga gampang, tinggal kita ke setting, terus kita pilih steering learn. Nah, ini
ini tinggal kita setting aja, kita tekan, ditahan sambil tekan ini sama steering kontrolnya. Kebetulan steering switch kontrolnya memang cuman ada 5 tombol, jadi fungsinya di sini cuma bisa 5 sesuai gambarnya ya. Kamera mundurnya juga fungsi. Sekarang kita coba, kita masukin gigi mundur. Nah, ini dia kamera mundurnya, fungsi. Oke. Kalau kita matikan terus kita hidupkan lagi, dia ini cepat juga sih dia. Booting itu, proses booting itu lumayan cepat. Nah, ini kita coba nyalain lagi. Nah, kayak gitu. Jadi bootingnya tuh lumayan cepat. Oke, segitu aja video kali ini tentang pemasangan head unit Android 10 in RAM 2GB di mobil Mitsubishi Outlander Sport. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan wassalam.